yayasan. Ini mulai ya? Mulai. Sejak kami ikut yayasan Wer Supratman sejak 3 tahun yang lalu kita udah aktif di yayasan yang dulu. Kita ingin meluruskan sejarah ya, yaitu kita sampai sekarang tidak mengerti kenapa di Jakarta gak ada nama jalan, kenapa di tempat lahir dia ada museum orang lain, kenapa bukan itu museum Wer Supratman, kenapa DKI salah menetapkan orang di tempat lahirnya Wer Supratman. Menurut para sejarawan, mereka bilang salah taruh ya. Itu kita nggak bisa mengerti sampai sekarang, dan kita ingin meluruskan sejarah supaya mulai ada perubahan, supaya dia dapat legasi, supaya dia dapat tempat di mana dia lahir ya, dia dapat prasasti, cagar budaya, tanda lahir berupa prasasti, patung, taman, dan nama jalan di Jakarta. Tapi bukan, kita tidak akan terima kalau dikasih nama jalan di PIK atau PIK 2 ya, di pinggiran. Minimum di tempat lahir dia atau jalan raya di Jakarta. Ya, itu sedih ya. Dan kalau Anda kebetulan lewat Cawang ya, dari Jatinegara Cawang akan tiba-tiba Waze dan Google Map bunyi belok kiri masuk jalan Wer Supratman. Kita kaget, shock. Cari jalan itu cuma 30 meter, nggak sampai 20 meter, dan nggak ada tanda di jalan. Jadi itu jalan fiktif kayak jalan hantu tiba-tiba. Kayak tiba-tiba Supratman bilang, hei, ini saya juga ada, harus bikin jalan untuk saya. Kenapa saya dilupakan? Ya itu kalau Anda lewat sana merinding ya, kayak tiba-tiba datang dia, apa namanya. Dan itu kita melaporkannya sering di sosmed. Kita harap bahwa Komdigi atau Kominfo, Komdigi bisa melakukan sesuatu. Masa kita sebagai keluarga harus marah-marah sama Google, sama Waze? Gimana kita punya power merubah itu ya? At least dihilangkan supaya itu, karena itu seperti penghinaan terhadap pahlawan nasional. Ya, makanya kita berhasil 2 tahun yang lalu. Kita datang ke Museum Sumpah Pemuda dan minta saat itu kepala museum, Bu Ati, kita bilang datang, kenapa Bu Ati, kenapa di Museum Sumpah Pemuda di ruang Indonesia Raya ditulis dia lahir di Somongari, Purworejo. Kata beliau, kita juga dulu udah bikin penelitian, kita tahu dia lahir di Jatinegara, tapi kita takut sama si Purworejo karena mereka agak militan ya. Tapi kalau sekarang ada keluarga yang akan bela kita, ada yayasan, ayo kita ganti. Dan bersyukur banget beliau itu setelah 1 bulan menggantikan tulisan. Ya, tulisan. Dan kita itu, saya dan istri pertama melakukannya. Langkah kecil tapi sebenarnya langkah besar, karena Museum Sumpah Pemuda adalah bagian dari Kemendikbud ya, Kemendik. Ya, ya, oke. Makasih. Halo. Makasih banyak. Makasih banyak. Terus apa namanya? Jadi itu kita bingung kenapa nggak ada keluarga yang lain dari dulu protes mengenai itu. Terus apakah Anda sadar bahwa sampai 2023 ya belum ada yang mendaftarkan Indonesia Raya di Haki dan lagu-lagu Wer Supratman yang lain. Jadi kami berdua 14 Agustus malam ya, jam 1 pagi, jam 2 pagi kita daftarkan semua lagu Wer Supratman di Haki. Pertama kali dalam sejarah Indonesia. Itu juga surreal ya. Sebenarnya kok Endang itu cicit ponakan ya, cicit dari kakak kandung. Kok kamu sebagai keluarga harus melakukan ini? Padahal itu sebenarnya tugas pemerintah ya. Kita mendaftarkan bukan Indonesia Raya 1 stanza, tapi lagu asli Indonesia Raya 3 stanza. Supaya ada, dan lagu-lagu lain, semua lagu-lagu lain, supaya pada tidak klaim sama orang lain ya. Ya, jadi itu banyak hal mengenai dia, apa namanya, seperti dia terlupakan ya, terlupakan. Yang hanya yang tidak dilupakan Indonesia Raya. Ya, dan setiap orang nyanyi Indonesia Raya ingat Wer Supratman, nangis. Tapi kok gak ada yang
gak ada yang mau move untuk membuat. Zaman Bung Karno ada denah blueprint di Monas Taman Weer Supratman. Kita ada foto ya. Kita minta pemerintah bikin lagi, balikin dia, tapi gak pernah diselesaikan itu. Hanya ada denah blueprint di Monas utara timur ya. Pak, izin Pak, mengenai tadi pendaftaran soal hak cipta ya, lagu-lagu dari Pak Weer Supratman. Itu kan berarti baru didaftarkan ke HAKI beberapa waktu lalu gitu. Dua tahun. 2 tahun yang lalu. Ya. Sampai sekarang kira-kira untuk dari pihak keluarga udah menerima royalti sebesar berapa mungkin kisarannya? Itu bukan untuk menerima royalti, itu hanya mencatatkan bahwa Jaga nama dia. Weer Supratman yang menciptakan lagu. Legacy. Kita nggak tahu nanti 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, catatan itu semua hilang. Nanti rubah-rubah Di wipe lagi penciptanya. nanti sejarah bisa dirubah. Nah, kan tidak kita bisa catat kita pungkiri kalau misalkan dari sana itu dari pencatatan hak cipta itu kan dari pihak keluarga atau keluarga pencipta atau pencipta sendiri mendapatkan ada nilai ekonomi dari sana gitu. Nah, kira-kira Itu karena kami udah kasih dari pihak keluarga tahun 4 kakak Iya. dan adik dari Weer Supratman 1960 dapat uang. 1960 udah diberikan uang oleh departemen dulu namanya pendidikan ya, pembelajaran pendidikan, itu dapat senilai nominalnya Rp250.000 yang waktu itu kalau kita convert dengan emas tahun ini tuh sekitar 6,5 6,5 M, ya itu berarti dibagi 4 ya, karena waktu itu 3 kakak dan 1 adik dari dan itu udah beli putus pemerintah, jadi keluarga besar udah bukan beli memberikan kan? Bukan beli. sebenarnya itu uang apresiasi, Bukan dijual ya, bukan dijual, bukan beli, tapi cuma uang penghargaan. Karena pihak keluarga Uang sudah penghargaan. memberikan semua pengurusan lagu Indonesia Raya Tanpa pemerintah, syarat. tanpa syarat. Jadi semua udah milik public domain lah, udah punya pemerintah yang Indonesia Raya ini. nah kan hari ini sekalian juga peluncuran perdana lagu Indonesia Hai Ibuku. Indonesia Hai Bu. Itu untuk catatan di HAKI-nya atau Sudah masuk. Sudah masuk 2023 juga sudah. Mungkin ada berapa lagu yang didaftarkan ke HAKI dari Weer Supratman sendiri? Termasuk Indonesia Raya 12 lagu. Ada 12 lagu. Terus versi Ante 13. Oh, versi Ante ada lagi. Mungkin kalau ada sendiri boleh diceritakan mungkin gimana pada saat itu menemukan melodinya, ceritanya gimana? Dari buku. Suaranya agak keras. Suatu malam papa saya panggilin Ante ke studio untuk membuat melodi yang Weer Supratman cuma ada liriknya tapi gak ada melodi sama sekali. Pas umur 14. Ini sebelum kita menemukan yang melodi asli beliau. Jadi sebelumnya papa saya tuh memajang poster Weer Supratman di depan Antea, terus bilangnya kayak gini, Antea coba imajinasikan pahlawanmu lagi di depan muka Antea, buyutmu ya juga pahlawan kan, di depan mukanya, coba mikirin apa yang dia mau ciptakan sebagai melodi ini untuk lagu Indonesia Hai Buku. Jadi setelah 5-10 menit saya sudah membuat on the spot. Terus saya rekam on the spot melodi, aku cuman langsung kayak spontan gitu nyanyi, langsung jadi melodinya untuk Indonesia Hai Buku. Kita rekam semua, saya rekam dalam waktu Jadi itu sebagai nggak ada 5 menit. Iya, spontan gitu. Jadi aku membuat biar jadi nasionalistik, terus sebagai zaman dulu gitu. Jadi nggak kayak kekinian banget, tapi biar juga kayak sebagai kebudayaan untuk bisa diterima gitu sebagai generasi Z sama yang lain gitu. Sebelum itu kita udah ada 6-7 lagu sebelumnya ya, dan nanti udah latihan sama Bu Aning Katamsi les khusus untuk lagu Weer Supratman selama kurang lebih 6 bulan. Terus saya panggil dia, saya bilang malam itu jam 10 malam, saya bilang nanti apa ada tugas negara untuk kamu. Saya nggak ngomong apa-apa sebelumnya, apa ya, harus bikin lagu tapi lagu dengan gaya Weer Supratman, bukan gaya kamu. Jadi kamu lihat dulu dari barat sampai di timur matahari terbit, dan apalagi yang lagu-lagu yang dia nyanyi harus seperti itu ya. Ya tiba-tiba dia merem-merem, saya bilang berdiri, terus saya taruh foto gambar
Supratman di depan dia. Saya bilang, ini buyut sekarang liatin kamu, jangan mengecewakan dia ya. Terus tiba-tiba dia lancar, lagu selesai, langsung kasih ke guru nyanyi pertama kali. Ada yang pernah publish kalau nggak salah iNews saat itu ya. Tapi itu saya saat itu saya penasaran ya. Saya bilang, aduh, saya punya cuma satu cita ya. Sebelum saya meninggal, saya pengen ketemu lagu aslinya. Kayak apa sih Ver Supratman bikin ya? Waktu itu, ya karena cuma bayangin aja ya. Dan itu setelah 2 tahun saya cari buku, banyak sekali buku. Saya kumpul mengenai Ver Supratman, dan di satu buku yang udah lama terbitannya dapat lagu Indonesia High, ibuku dengan notasi berupa angka ya. 1, 2 not angka ya. Terus sebenarnya nanti kamu bisa baca ini apa ini? Ya itu zaman dulu notnya begitu. Coba main piano, wah beda ya. Ya akhirnya saya bilang, wah harus lagu asli harus ada di album lagu Ver Supratman. Kalau lagu Antea itu bonus ya. Dengan adanya diskusi hari ini, mungkin apa yang diinginkan oleh pihak keluarga pemerintah? Mungkin ada pembangunan monumen atau bagaimana? Atau mungkin langkah hukum yang terkait yang di PN Purworejo itu bagaimana? Iya, jadi sebenarnya hari ini tuh kami udah ditulis semua di dalam satu notulen resmi, dan nanti kami akan legalisasi dengan notaris. Itu akan kami bawa untuk mengcounter Pengadilan Purworejo 2007 ke MA. Untuk ke MA, tapi kami akan memohon bantuan kolaborasi dengan pemerintah, khususnya karena Bapak Menteri Fadlizon sangat mendukung, dia akan mendukung kami untuk sampai ke MA. Sekaligus berjuang untuk nama jalan juga Om Tante di Jakarta. Itu juga nanti ini semua akan in paralel, tapi memang ada beberapa poin yang kita harus prioritaskan terlebih dahulu sebelum tanggal dan tempat lahir ini. Nanti yang lainnya akan menyusul. Nanti juga harus koordinasi lagi dengan Pemda Jakarta dan juga bagian yang Taman Monas, dan juga untuk monumen-monumen itu biasanya mesti meeting luar biasa ini antara sejarawan, Pemda dan Taman Tata Kota Cagar Budaya, itu semua harus punya kesepakatan bersama. Berarti prosesnya masih panjang berarti Tante? Kita udah pernah 3 kali ketemu DKI, pejabat DKI, tapi belum pernah ketemu gubernur. Jadi kita harap dengan kali ini kita bisa ketemu Bapak Gubernur Pramono dan Bapak Rano Karno juga, dan semoga mereka lebih peka, lebih punya empati terhadap ini dan bisa bergerak cepat ya. Dan karena sekarang zamannya Prabowo ya, sangat kita senang sekali karena beliau sangat patriotik ya, pro Indonesia Raya ya. Sebenarnya Gerindra aja udah ada Indonesia Raya di nama Gerindra ya. Kalau dari keluarga sendiri mungkin ada cerita nggak kenapa dulu belum pernah mengurusi hal-hal seperti ini? Kenapa baru sekarang gitu? Saya juga kurang tahu ya, generasi ibu saya ke atas berarti ya. Itu ya mungkin saya nggak bisa mewakili mereka, cuman ya memang belum ada aja ya. Jadi karena kami juga soal dulu kayak lebih tua, gimana ini ya apa teruskan aja. Kalian kan membawa nama WR. Semua itu mulai dengan musik ya, karena saya bukan musisi, saya ngomong aja fals ya, apalagi nyanyi, nggak bisa baca not balon, nggak bisa nyanyi, nggak bisa main alat musik. Tapi punya anak, istri juga musisi, nyanyi dan piano, anak saya juga udah tahap seperti profesional. Jadi karena saya jadi manajer anak saya 10 tahun, akhirnya sekarang mengerti banyak mengenai musik dan lika-liku industri musik juga, dan jadi jatuh cinta sama lagu Ver Supratman ya.